pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita segera memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan ucapan syukur kita datang menyembah kepada Dia dengan kerinduan kita. Inilah rinduku, segenap hidupku menyembah-Mu.
rinduku. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu datang, bersekutu dengan Engkau, menikmati persekutuan indah dengan-Mu Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, inilah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Segala hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Segala hal yang telah menyakitkan hati sesama kami. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh meninggikan dan memuji nama-Mu. Hadirlah ya Tuhan, bertahtalah di dalam setiap pujian kami, dalam doa kami, dalam perenungan kami, agar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menyerahkan setiap kami yang melayani hari ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat, sehingga ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan. Dalam setiap pergumulan dan beban berat kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami yakin Engkau yang memberikan kelegaan dan mengangkat segala beban berat kami. Kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera ada dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, silakan duduk kembali. Dengarkanlah sebuah berita anugerah yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Mazmur 103 ayat yang ketiga sampai kelima. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Mari kita menaikkan pujian kita kepadanya, karena kasih-Nya yang begitu besar, kita bisa bersyukur kepadanya. Kasih yang telah menemukan kita dan menyelamatkan kita, memulihkan hidup kita. Kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Ku
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kasih-Nya begitu besar. Dia yang telah menemukan, menyelamatkan dan memulihkan kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita mengakui iman percaya kita dari segala abad dan di segala tempat kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian kita kepada-Nya, karena Dialah yang memberikan kita pertolongan. Janganlah kita khawatir, karena Dialah yang sanggup memikul beban kita. Angkatlah suaramu dan pujilah, serukan nama Yesus. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, benarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, benarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Dialah yang sanggup mengangkat segala beban berat kita. Jangan khawatir, sebab Dia sanggup. Mari kita masuk dalam doa syafaat dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengangkat segala beban berat kita dan Dialah yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkaulah satu-satunya yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kami.
Hari ini Tuhan kami datang kepadamu, bersehati menyerahkan untuk gerejamu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Berikan ya Tuhan kekuatan, kesehatan. Berikan sukacita, damai sejahtera. Tuhan, Kau berikan hikmat bijaksana, agar setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Walaupun dalam masa yang sulit ini, kami miliki keyakinan dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kami dimampukan untuk melalui semuanya. Kami menyerahkan ya Tuhan segala beban berat, setiap pergumulan masalah, setiap jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkarya, dan biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan menolong. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah dalam setiap pelayanan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesehatian, kami boleh bergandengan tangan melayan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kami berdoa menyerahkan dari pusat, presiden, wakil presiden, semua menteri, kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu, sampai ke tingkat daerah, RT RW sekalipun, biarlah Tuhan Kau memberkati dan pakai mereka. Berikan mereka kemampuan untuk mereka boleh menjalankan tugas panggilan mereka dengan baik. Terlebih Tuhan, di dalam masa untuk boleh memberikan ketenangan, ataupun juga menemukan cara bagi penyembuhan setiap orang yang terkena virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati setiap tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, hikmat dan bijaksana, agar mereka boleh sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan menjadi saluran berkat, memberikan pertolongan dan Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk setiap orang yang saat ini menderita. Mereka yang sakit karena COVID, Tuhan Kau berikan mereka semangat, Kau berikan mereka iman percaya yang teguh kepada Engkau. Biarlah di saat-saat ini Tuhan, setiap orang boleh mencari Engkau Allah yang hidup. Dan mereka boleh mendengarkan berita sukacita karena Engkau datang menyelamatkan manusia berdosa. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan, Kau yang menguatkan keluarga, menghiburkan. Tuhan yang memberikan mereka kasih untuk mendampingi setiap keluarga mereka yang sakit. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami khususnya Kalam Kudus. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja Kalam Kudus Kemayoran ini Tuhan. Kami berencana ya Tuhan dalam awal bulan Juli ini kami akan memulai membuka ibadah di gedung gereja. Tuhan biarlah Engkau menolong dalam setiap persiapannya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga semua boleh dipersiapkan dengan baik. Bahkan setiap jemaat-Mu boleh hadir dengan sukacita. Tuhan berikan mereka hikmat sehingga mereka juga boleh datang dengan kesadaran menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Bahkan Tuhan juga yang memeliharakan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Bapa untuk setiap kami. Engkau yang tahu segala beban berat kami. Walaupun kami belum menyebutkan satu persatu, kami yakin Tuhan, Engkau mendengarnya. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Karena kami yakin itulah yang terbaik untuk kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan hari ini kita gunakan dengan baik, mengerti isi hati Tuhan dan melakukan dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Hidup ini adalah kesempatan.
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Dipersilahkan penginjil Evelyn Chu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berbakti kepada Tuhan dan juga belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai merenungkan belajar firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan masih memberi kami kesempatan, kami boleh datang berbakti pada Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, persiapkanlah diri kami, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah dan pakailah hamba-Mu yang lemah ini, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kami sekalian yang sudah datang berkumpul. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara sekalian, mari kita bersama membuka Alkitab di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Demikian bunyinya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu.
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu tentang hidup adalah kesempatan. Saya senang sekali mendengar lagu yang berjudul "Hidup Adalah Kesempatan" ini. Karena lagu ini sangat enak didengar, ya. Kata-katanya pun juga begitu indah, sederhana, dan juga sangat menyentuh di hati, ya. Baik bagi orang yang mendengar lagu ini ataupun bagi kita yang menyanyikan lagu ini. Pengarang dari lagu "Hidup Adalah Kesempatan" ini ternyata diciptakan oleh seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, yaitu pendeta Wilhelmus Latumahina. Nah, pada saat anak sulungnya itu mengalami kecelakaan lalu lintas di tahun 2004, maka dia meninggal dunia. Nah, di saat pendeta itu kehilangan putranya, maka di saat itulah dia mulai merenungkan apa arti hidup ini sebenarnya. Dia menyadari bahwa manusia itu hidup tidak selamanya dia akan menjadi muda terus, tidak selamanya dia itu akan kuat terus, dan juga tidak selamanya orang itu akan jaya. Nah, dari perenungannya itu terciptalah sebuah lagu sederhana yang penuh makna. Hidup adalah kesempatan. Berarti kesempatan itu tidak selalu ada, ya. Karena hidup adalah kesempatan, berarti kesempatan itu tidak selalu ada. Kapan kesempatan itu tidak ada? Kesempatan itu tidak ada, yaitu tatkala kita telah meninggal dunia. Tatkala kita sudah berhenti bernafas, maka sudah tidak ada lagi kesempatan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita juga tidak tahu sampai berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Hidup adalah kesempatan. Marilah kita lihat
cerita yang telah saya bacakan tadi di dalam Injil Lukas tadi tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tuhan memberikan kepada kedua orang ini, baik yang kaya maupun yang miskin, mereka dua-duanya mempunyai kesempatan hidup di dalam dunia ini. Tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia ini. Mereka tidak lagi berada di dalam dunia. Berarti mereka sudah dua-duanya mati, baik yang kaya maupun yang miskin. Alkitab menceritakan bahwa orang yang kaya itu setelah mati, dia masuk ke neraka, sedangkan yang miskin itu dia masuk ke surga. Selagi kedua orang ini hidup di dalam dunia, mereka tentu mempunyai banyak kesempatan, ya. Terlebih lagi bagi orang kaya ini diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini. Orang kaya ini sebenarnya mempunyai banyak kesempatan untuk dia bisa melakukan banyak hal. Nah, tapi berhubung Tuhan telah melewatkan masa hidup mereka, mereka sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini, maka kesempatan sudah tidak ada lagi. Mereka sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu. Ya. Pengarang dari lagu Hidup Adalah Kesempatan ini mengatakan, sebab itu kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti orang kaya tadi, selagi Tuhan memberi dia kesempatan hidup di dalam dunia ini, dia sudah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sebagai orang Kristen, kita tahu bagaimana kita harusnya menjalani hidup ini. Kita menjalani hidup ini bukan berapa lama kita hidup di dalam dunia, melainkan bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita di dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang tahu berapa lama lagi kita hidup dalam dunia ini. Nah, saudara sekalian, tanpa kita sadari di dunia saat ini, dengan adanya virus corona ini, begitu banyak orang yang telah meninggal. Ya. Orang yang meninggal bukan tambah sedikit, tambah habis, tetapi orang yang meninggal makin hari makin bertambah banyak. Tetapi saudara sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini? Apa yang harus kita lakukan selagi Tuhan memberi kita kesempatan hidup di dalam dunia ini? Ada 3 hal yang harus kita lakukan, pikirkan di dalam Tuhan memberi kita kesempatan hidup di dalam dunia ini. Yang pertama yaitu kita harus gunakan hidup di dalam dunia ini untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Tidak beroleh hidup yang kekal berarti kita akan mengalami murka Allah menimpa di dalam hidup kita ini. Sebagaimana yang sudah dialami oleh orang kaya itu. Setelah mati, dia masuk ke neraka. Sebuah tempat yang sangat menderita. Nah, selama orang kaya ini masih hidup di dalam dunia, dia hidup berfoya-foya, hidup bersenang-senang. Tetapi sekarang dia sudah berada di neraka, sebuah tempat yang sangat menderita. Saudara sekalian, sebagaimana yang dialami oleh orang yang kaya, setelah dia mati, dia masuk ke neraka, sebuah tempat yang sangat menderita. Selama orang kaya ini masih hidup di dalam dunia, dia menggunakan hidupnya itu dengan berfoya-foya, hidup bersenang-senang
untuk menyenangkan diri sendiri. Dia menggunakan kekayaannya itu, hartanya itu untuk kesenangan yang dia cari di dalam dunia ini. Akhirnya, karena dia menggunakan kesempatan hidup ini hanya untuk bersenang-senang, pada akhirnya dia akan mengalami suatu kebinasaan yang kekal. Dia lupa bahwa hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hidup di dalam kekekalan. Kesempatan untuk percaya kepada Tuhan hanya bisa diperoleh yaitu pada saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Sebab itu saudara sekalian, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, ambillah keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Karena setelah kita meninggalkan dunia ini, kita diperhadapkan dengan dua tempat, yaitu surga dan neraka. Yang percaya kepada Tuhan, dia bisa masuk ke surga, sedangkan yang tidak percaya Tuhan, dia akan masuk ke neraka. Sebab itu saudara sekalian, saya nggak tahu apakah di antara saudara sudah kenal Tuhan, sudah terima Tuhan atau belum. Kalau belum, mari kita gunakan kesempatan selagi kita masih hidup ini di dunia. Kita percayalah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan memberikan kesempatan hidup di dunia ini kepada kita? Yang kedua yaitu kita harus hidup memberi buah. Ya, hidup memberi buah. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 mengatakan, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, saudara sekalian, hidup harus memberi buah. Apa arti hidup harus memberi buah? Dalam Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudara sekalian, jadi di sini memberitahukan kepada kita bahwa selagi kita diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, kita gunakan hidup ini harus memberi buah. Yaitu artinya kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Semua orang Kristen pasti tahu betapa pentingnya kasih di dalam kekristenan. Kasih itu harus diwujudkan di dalam hal berbuat baik. Kasih itu bukan hanya cuma perasaan ya. Ya, kita melihat orang miskin, tuh kasihan dia, cuma perasaan saja kita merasa kasihan. Tapi kasih itu adalah harus disertai dengan tindakan. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 8, di situ menceritakan tentang Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus lebih dulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang hidupnya menderita dan mereka sangat miskin di dalam harta. Tapi meskipun hidup mereka menderita, mereka miskin, tapi mereka itu kaya di dalam kasih. Mereka bisa memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Kemudian Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya di dalam hal memberi. Mereka kaya di dalam hal menolong sesamanya. Kemudian Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya di dalam segala sesuatu. Seharusnya mereka itu juga kaya di dalam
berbagi kasih. Tetapi ternyata jemaat Korintus mereka kaya tapi mereka kurang memiliki kasih. Beda dengan jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang suka memberi. Meskipun mereka miskin, bahkan mereka itu memberi melampaui dari kemampuan mereka yang ada. Bagi jemaat di Makedonia, mereka memberi bukanlah suatu beban dan juga bukanlah merupakan suatu keterpaksaan, tapi sebagai suatu kesempatan. Sungguh luar biasa. Banyak orang Kristen yang pelit, ya, selalu hitung-hitungan kalau memberi. Mungkin ada yang berkata, jangankan memberi untuk orang lain, memberi untuk diri kita sendiri aja kita tidak cukup, ya. Firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 24-25 mengatakan, ada yang menyebar harta tapi tambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa yang banyak memberi maka akan diberi kelimpahan. Saudara sekalian, saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Banyak orang yang miskin, sebagaimana kita melihat jemaat di Makedonia. Marilah kita belajar melakukan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Makedonia ini. Mereka adalah jemaat yang suka menolong akan sesamanya. Mereka adalah jemaat orang Kristen yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, sudahkah kita memberi untuk pekerjaan Tuhan? Khususnya kita melihat di dalam masa pandemi ini, kita sudah beberapa bulan kita tidak bisa mengadakan ibadah di gedung gereja, sehingga kolekte pun kita tidak sempat kumpulkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Nah, mungkin saudara mengatakan, ya sekarang sudah berapa bulan ya kita belum kumpulkan barangkali persembahan kita ke gereja. Nah, mungkin saudara mengatakan, ya bagaimana ya sekarang kalau umpama kita mengadakan kebaktian di gedung gereja nanti pada bulan Juli, nah kita harus menyerahkan kolekte atau persembahan kita kita bawa pada waktu kita ibadah di gedung gereja. Mungkin saudara akan mengatakan, ya sekarang cari uang gak gampang, ya penghasilan berkurang, bagaimana saya memberi? Sudah berapa bulan ini ya kita tidak sempat memberi. Sedangkan kebutuhan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri banyak. Saudara sekalian, ingatlah, hidup adalah kesempatan. Kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, berarti Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita, memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja maupun sesama kita yang membutuhkannya. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tuhan akan memberkati kita apabila kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Saudara sekalian, hidup adalah kesempatan. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Yang ketiga adalah kita harus menggunakan hidup ini untuk mengabarkan Injil. Mengapa kita harus mengabarkan Injil? Karena pengabaran Injil ini adalah merupakan perintah Tuhan. Ya. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen untuk melayani Dia. Dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian,
Tuhan menghendaki setiap orang Kristen untuk melayani Dia, untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Pemberitaan Injil itu adalah satu tugas dan perintah Tuhan kepada kita sekalian. Nah, kalau kita tidak melakukan hal ini, maka kita sudah berdosa terhadap Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil sebetulnya merupakan tindakan kasih kita kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ada banyak orang Kristen yang memang melakukan tindakan kasih, menolong sesama secara jasmani saja. Memang orang yang dalam keadaan kekurangan, miskin, kita tolong dia, kita beri dia uang, mereka akan merasa senang sekali. Tetapi saudara sekalian, mereka akan tetap berada di dalam neraka apabila mereka meninggalkan dunia ini. Karena mereka belum kenal Tuhan. Mereka hanya menerima bantuan keuangan dari kita, tapi mereka belum pernah mendengar siapakah Yesus Kristus itu. Kita melihat kisah tentang Lazarus dan orang miskin. Lazarus semasa hidupnya, dia tidak memperhatikan hal-hal rohani. Dia sendiri juga belum percaya kepada Tuhan. Sekarang setelah dia mati, dia telah merasakan hidup itu begitu menderita di dalam neraka. Barulah dia ingat, dia masih punya beberapa saudara yang belum kenal Tuhan Yesus. Mereka masih hidup di dalam dunia. Mereka masih belum pernah mendengarkan Injil. Oleh sebab itu, Lazarus tidak ingin kalau nasib saudara-saudaranya yang masih hidup di dalam dunia ini sama seperti dia di dalam neraka yang menderita itu. Sebab itu Lazarus minta kepada Abraham supaya Bapak Abraham mengutus orang ke tempat saudara-saudaranya di dalam dunia ini. Karena mereka masih belum kenal Tuhan. Supaya ada orang yang memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka kenal Tuhan Yesus. Tapi saudara sekalian, apa jawaban dari Abraham? Abraham mengatakan nggak bisa, ya, karena antara dunia orang mati dan dunia orang hidup ada jurang yang lebar yang tidak terseberangi. Sebab itu saudara sekalian, apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan? Apakah saudara sudah mengabarkan Injil kepada orang-orang di keluarga kita yang belum percaya Tuhan? Ingatlah kisah dari Lazarus ini. Lazarus menyesal karena dia tidak gunakan kesempatan sewaktu dia hidup di dalam dunia ini untuk memberitakan Injil kepada saudaranya. Jangankan memberitakan Injil kepada saudaranya, dia sendiri aja tidak gunakan kesempatan itu untuk percaya kepada Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, marilah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa kesempatan itu ada kalanya tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Sekarang yang ada hanyalah penyesalan belaka. Sebab itu saudara, gunakanlah kesempatan di dalam hidup ini untuk satu, percayalah kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi saudara. Dan yang kedua, gunakanlah selagi kita hidup di dalam dunia ini, hidup untuk menghasilkan buah
yaitu hidup untuk menolong sesamanya. Dan yang ketiga, gunakanlah hidup ini untuk memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang yang belum kenal Tuhan. Hidup adalah kesempatan, kata dari sebuah lagu tadi. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hidup itu harus jadi berkat. Sebab itu pengarang lagu mengatakan, Tuhan, pakailah aku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tiba, aku tidak berdaya lagi. Hidup ini sudah menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian supaya kita bisa menggunakan hidup ini yang Tuhan masih berikan pada kita untuk kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada pagi ini, pada kesempatan di dalam ibadah ini, Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup di dalam dunia ini, Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami supaya kami tahu bagaimana menggunakan waktu yang ada ini. Supaya apabila saat ini kami belum kenal Tuhan, biarlah kami boleh gunakan kesempatan ini untuk percaya kepada Tuhan. Dan ajarkan kepada kami selagi kami hidup di dalam dunia ini ya Tuhan, kami boleh hidup menghasilkan buah, hidup untuk menolong bagi sesama. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh gunakan hidup ini untuk memberitakan tentang Yesus Kristus kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup dalam dunia ini, melainkan kami boleh gunakan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, sebagai ungkapan syukur kita karena kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, marilah kita mengambil sebuah tekad bahwa kita tak mau hidup percuma. Mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan untuk memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu, Ku Tak Mau Hidup Percuma. Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku,
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Sehingga walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, kami tetap boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan, Tuhan kuduskan dan layakkan agar semua persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami Kalam Kudus. Dan biarlah kami boleh memberikan yang terbaik, yaitu menyerahkan seluruh hidup kami dalam kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami dalam kehidupan kami, di saat kami kembali, di dalam tugas pekerjaan kami kembali. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati dan menyertai kami. Pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan tetap berdiri mari kita menyanyikan doksologi. Kita mengakhiri ibadah kita dan setelah menyanyikan doksologi, doa berkat oleh penginjil Evelyn Ju. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang dasar. Oh, sama sumber berkat. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan doa berkat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita supaya selagi Tuhan memberi kita kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk kita gunakan guna hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kini mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Persilakan jemaat untuk bisa melihat atau menyaksikan warta jemaat. Terima kasih.